Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai curi tes karakteristik pribadi anti panik nih teman-teman. Sebelum masuk ke soal dan pembahasan, teman-teman jangan lupa subscribe bisa CPNS ya teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang pertama. Tania sebagai staf administrasi di suatu kantor. Kantor Anda baru saja melakukan perombakan atasan. Menurut Tania, atasan baru di kantor terkesan tidak taat peraturan, kasar serta sewenang-wenang terhadap bawahan. Bagaimana sikap yang Anda harus lakukan sebagai staf atas tindakan tersebut? A. Anda melaporkan kepada Dewan Direksi untuk melakukan evaluasi kepada atasan tersebut. B. Menuruti semua tindakan dan permintaan atasan Anda, bagaimanapun dia adalah atasan Anda yang harus Anda patuhi. C. Meminta dukungan kepada rekan kerja untuk menghadapi atasan Anda tersebut. D. Anda harus melawan atasan tersebut karena tindakan atasan tersebut adalah salah dan tidak sebaiknya dilakukan sebagai seorang atasan. E. Anda membuat petisi serta menyuruh rekan kerja Anda untuk mendukung petisi tersebut. Jawaban untuk soal nomor 1. Poin kelima A, yaitu Anda melaporkan kepada Dewan Direksi untuk melakukan evaluasi kepada atasan tersebut. Poin keempatnya di C, poin ketiganya di B, poin keduanya di E, serta poin pertamanya adalah di D. Soal nomor 1 ini adalah mengenai topik profesionalisme nih teman-teman. Kenapa topik profesionalisme? Karena di dalam soal kita adalah melaporkan ke Dewan Direksi supaya dilakukan evaluasi kepada atasan tersebut agar tidak mengganggu kinerja di kantor. Sebagai seorang atasan, sebaiknya berperilaku taat aturan, disiplin, serta berwibawa sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi pegawai yang lainnya. Soal nomor 2, Anda seorang staf pelayanan yang berhubungan dengan teknologi. Pada hari ini, instansi Anda mati lampu sehingga tidak bisa melakukan pelayanan, sedangkan rekan kerja yang lainnya sudah pulang kerja 20 menit lebih awal dari jadwal kerja yang seharusnya. Bagaimana sikap yang Anda lakukan? A. Saya tetap melakukan pelayanan sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan. B. Saya mengikuti rekan kerja untuk pulang lebih awal dari jadwal kerja dikarenakan mati lampu sehingga tidak bisa melakukan pelayanan yang berhubungan dengan teknologi. C. Saya tidak akan melakukannya agar mendapatkan penghargaan sebagai staf terdisiplin. D. Saya tetap melakukan pelayanan, kemudian saya ikut rekan kerja untuk pulang lebih awal. E. Saya ikut pulang lebih awal dikarenakan banyak rekan kerja yang melakukannya. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah poin yang kelimanya adalah di A. Nih teman-teman. Poin keempatnya adalah di C, poin ketiga di D, poin kedua di B, serta poin pertamanya di E. Soal ini termasuk topik
Jejaring kerja nih teman-teman. Kenapa masuk topik ke jejaring kerja? Karena mengenai staf pelayanan nih teman-teman. Jadi, tetap melakukan pelayanan walau terkendala dalam kondisi mati lampu, serta tetap pulang kerja pada waktu yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki integritas tinggi. Soal nomor 3, atasan Anda memberikan tugas yang penting serta dikejar deadline kepada Anda. Anda sebagai seorang staf pelayanan melihat seorang masyarakat yang kebingungan tentang prosedur pengajuan pembuatan kartu keluarga. Bagaimana sikap yang Anda lakukan untuk mengatasi tindakan tersebut? A. Saya meminta kepada masyarakat tersebut untuk bertanya kepada staf yang lainnya, dikarenakan saya sedang mengerjakan tugas yang penting dan dikejar deadline. B. Saya menunda pekerjaan saya, kemudian melakukan pelayanan kepada masyarakat tersebut dengan menjelaskan secara rinci tahapan pembuatan kartu keluarga. C. Saya meminta masyarakat tersebut untuk menunggu sebentar sembari menunggu tugas yang diberikan selesai. D. Saya tidak peduli atas tindakan masyarakat yang kebingungan. E. Saya memintanya untuk datang keesokan harinya. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah poin kelimanya ada di B nih teman-teman. Saya menunda pekerjaan saya, kemudian melakukan pelayanan kepada masyarakat tersebut dengan menjelaskan secara rinci tahapan pembuatan kartu keluarga. Poin keempatnya ada di C. Poin ketiga ada di A. Poin kedua ada di E. Serta poin pertama ada di D nih teman-teman. Soal nomor 3 ini termasuk topik pelayanan publik. Kenapa sih Kak masuk topik ke pelayanan publik? Dikarenakan tindakan tersebut dengan mampu mengendalikan diri dalam situasi yang tidak terduga, Anda sebagai seorang staf pelayanan sebaiknya membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah itu, Anda dapat melanjutkan tugas penting yang diberikan oleh atasan Anda. Soal nomor 4. Dika melakukan pencatatan keuangan unit kerja secara manual, belum melakukan teknologi. Dengan bantuan teknologi, tentunya membuat pencatatan keuangan secara sistematis dan minimnya dari kesalahan. Namun, sampai saat ini di unit kerja belum ada aplikasi yang mendukung tentang pencatatan keuangan. Bagaimana respon Anda untuk mengatasi kejadian tersebut? A. Tetap fokus melakukan pencatatan secara manual sambil menunggu aplikasi yang mendukung. B. Memberikan saran kepada atasan tentang aplikasi yang mendukung tentang pencatatan keuangan. Tentunya hal ini sangat mendukung pencatatan secara sistematis dan minimnya dari kesalahan. C. Saya tidak melakukan apapun dan tetap bekerja seperti biasanya. D. Saya memaksa atasan saya akan pembuatan aplikasi pencatatan keuangan. E. Saya berkomunikasi dengan rekan kerja tentang aplikasi pencatatan keuangan.
Jawaban untuk soal nomor 4 adalah poin kelimanya ada di B nih teman-teman. Memberikan saran kepada atasan tentang aplikasi yang mendukung tentang pencatatan keuangan. Tentunya hal ini sangat mendukung pencatatan secara minimal sistematis dan minimnya dari kesalahan. Poin keempatnya ada di A, poin ketiganya ada di E, poin kedua di C, serta poin pertamanya di D nih teman-teman. Soal nomor 4 ini termasuk topik teknologi, informasi, dan komunikasi nih teman-teman. Kenapa masuk ke topik teknologi, informasi, dan komunikasi? Karena mampu merespon perubahan di unit kerja melalui menciptakan pengembangan inovasi tentang aplikasi pencatatan keuangan merupakan topik teknologi, informasi, dan komunikasi nih teman-teman. Soal nomor 5, Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan, kepercayaan, serta adat istiadat. Di unit kerja saya terdapat orang-orang yang berbeda latar belakang, namun beberapa pegawai Muslim mengeluhkan sulitnya beribadah karena tidak tersedianya tempat untuk beribadah. Bagaimana sikap yang untuk mengatasi kejadian tersebut? A. Saya memberitahukan rekan kerja tentang kondisi yang terjadi dengan menggalang dana untuk membangun tempat ibadah. B. Saya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atasan tentang pembuatan tempat ibadah. C. Bersikap toleransi dengan pegawai yang berbeda keyakinan. D. Saya bersikap biasa saja tentang kondisi yang terjadi. E. Memberikan saran kepada atasan tentang sulitnya beribadah untuk pegawai Muslim agar diberikan tempat khusus untuk beribadah. Jawaban untuk soal nomor 5 adalah E. 5 poin. Memberikan saran kepada atasan tentang sulitnya beribadah untuk pegawai Muslim agar diberikan tempat khusus untuk beribadah. Poin keempatnya di A, poin ketiganya ada di C, poin kedua di B, serta poin pertamanya ada di D. Soal ke nomor 5 ini termasuk ke topik sosial budaya nih teman-teman, karena memberikan saran kepada atasan tentang tempat beribadah adalah perbuatan sikap sosial budaya yang toleran dalam perbedaan antara sesama rekan kerja sehingga terciptanya suasana kerja yang harmonis.